Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Sebelum memulai mata pelajaran, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pembukaan memiliki hubungan yang erat dengan proklamasi kemerdekaan. Pembukaan memuat pokok-pokok kaidah yang fundamental. Sistematik Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum perubahan atau amandemen terdiri atas pembukaan, batang tubuh, atau pasal-pasal dan penjelasan. Sistematik Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah perubahan terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alinea pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menunjukkan keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dan menentang penjajahan. Alinea kedua menunjukkan ketetapan dan ketajaban penilaian bangsa Indonesia bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Alinea ketiga memuat bahwa kemerdekaan didorong oleh motivasi spiritual, yaitu kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Sedangkan alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu yang pertama, tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara. Yang kedua, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, bentuk negara yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Dan yang keempat, dasar negara yaitu Pancasila. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama, sifat tertulis atau rumusan yang jelas merupakan suatu hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun mengikat bagi setiap warga negara. 2. Singkat dan supel atau memuat aturan-aturan, yaitu memuat aturan-aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman serta memuat hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, memuat norma-norma atau aturan-aturan serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional. 4. Merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi, juga sebagai alat kontrol terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dalam hikra hukum Indonesia. Peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berisi pola dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Semua peraturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ini. Semua peraturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ada kesepakatan dasar berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kesepakatan dasar itu terdiri atas 5 butir, yaitu yang pertama, tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Yang keempat,
menjelaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh. Dan yang terakhir atau yang kelima, melakukan perubahan dengan cara amandemen. Demikianlah penjelasan tentang menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Nah, nanti di akhir video saya akan memberikan pertanyaan, dicatat ya pertanyaannya karena menjadi tugas pertemuan kali ini. Saya Rahmat Hidayat, mahasiswa aktif Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Malang, NIM 034. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.